Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi. Kawan-kawan sekalian, kembali bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Dan saat ini Om Bob berada di kota dan kabupaten Madiun. Tepatnya Om Bob berada di Pesarian Pekuncen di kota Madiun. Di Pesarian Pekuncen ini terdapat masjid tua, Masjid Nur Hidayatullah, dan itu adalah masjid peninggalan daripada Adipati Madiun pertama. Di komplek makam ini, kawan-kawan sekalian, disarekan beristirahat dengan tenang leluhur-leluhur kabupaten dan kota Madiun. Salah satunya adalah Bupati pertama Madiun. Beliau adalah Panembahan Timur atau Raden Pangeran Ronggo Jumeneng. Di samping beliau, makam beliau Adipati Madiun pertama, terdapat 4 adipati lainnya setelah beliau. Dan di antara mereka adalah keturunan daripada Panembahan Timur dan juga keluarga dari Mataram. Di awal-awal berdirinya Mataram ini, mulai dari pintu masuk, depan pintu masuk itu adalah makam ini. Sebelum menuju ke makam beliau Ronggo Jumeneng, ini adalah makam, kelihatannya adalah makam Adipati Balitar Tumapel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makam Pangeran Tumenggung Balitar Tumapel atau yang bergelar Mangkunegoro keempat, Bupati Madiun tahun 1677-1703. Ini bertepatan dengan jatuhnya Pleret, Mataram Pleret. Makamnya ada di dalam. Assalamualaikum ya ahli tiar. Inilah makam beliau Pangeran Balitar Tumapel. Dan Mangkunegoro IV atau Tumenggung Balitar Tumapel ini merupakan ayah kandung dari Ratu Balitar atau Ratu Pakubuwono Garwa Padmi dari Pakubuwono pertama. Persis di samping makam beliau Tumenggung Balitar Tumapel ini adalah makam Adipati Madiun yang lain, dan ada di dalam sungkup itu, kawan sekalian. Beliau adalah Kiai Iro Dikromo atau Pangeran Adipati Balitar. Adipati Balitar atau disebut Mangkunegoro ketiga. Adipati Balitar ini merupakan putra dari Panembahan Balitar atau Pangeran Juminah kelihatannya nih, yang memerintah Madiun, jadi Bupati Madiun tahun 1645 sampai 1677. Ini di akhir beliau Sultan Agung Hanyokrokusumo dan di akhir Amangkurat Agung. Jadi ayah dari Pangeran Balitar Tumapel, Tumenggung Balitar Tumapel. Makamnya ada di dalam sini, kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah makam dari beliau Adipati Balitar. Sambil menuju ke makam beliau Panembahan Timur, setelah makam Adipati Balitar ada makam sampingnya ini, kan sekali. Kita menuju ke sana. Ini satu lagi makam Adipati Madiun. Yang keberapa Om Bob kok kurang begitu kelihatannya ini.
Ini kawan-kawan sekalian, ini makam Adipati Kenitren Martoloyo, disebut dengan Mangkunegoro kedua, yang menjabat sebagai Adipati Madiun tahun 1613 sampai 1645. Ini beriringan dengan kekuasaan Sultan Agung Ganyokrokusumo yang jumeneng noto dari tahun 1613 sampai sedo beliau tahun 1645 ya, 46. Ini 45 benar. Ini Adipati Kenitren Martoloyo ini merupakan adik dari Pangeran Juminah. Nanti Om Bob jelaskan di sini. Kenitren Martoloyo. Assalamualaikum. Ya ahli luhur. Ini adalah makam beliau. Inilah makam dari Adipati Kenitren Martoloyo. Ini adik dari Pangeran Jumenah atau Panembahan Balitar. Dan ini menuju ke makam beliau Pangeran Timur ini adalah makam Raden Mas Bagus Petak atau disebut dengan Mangkunegoro pertama, yang menjabat sebagai Adipati Madiun tahun 1601 sampai 1613. Ini di awal-awal atau sedonya Panembahan Senopati. Raden Mas Bagus Petak ini merupakan putra dari Pangeran Mangkubumi, kakak dari Panembahan Senopati. Dan di samping makam beliau ini, inilah makam beliau Pangeran Timur atau Eyang Ronggo Jumeneng, Adipati Madiun pertama. Assalamualaikum ya ahli diyar, assalamualaikum ya aulia Allah. Assalamualaikum. Inilah makam beliau Panembahan Timur atau Eyang Ronggo Jumeneng. Beliau menjadi Adipati Madiun pertama tahun 1568 sampai 1586. Dinobatkan oleh Sultan Pajang, yaitu Sultan Hadiwijoyo, yang tidak lain adalah kakak ipar daripada Panembahan Timur. Disinilah makam beliau, dan dari sini Om Bob akan bertutur kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, salam udut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Namun mohon maaf, Om Bob tidak udut dulu di sini karena Om Bob tepat berada di samping sebuah makam yang sangat dihormati, tidak hanya sekarang tapi di eranya. Dan beliau adalah Adipati pertama Kabupaten atau Kadipaten Madiun. Dengan penuh rasa hormat dan respek, beliau adalah Panembahan Timur atau gelar beliau adalah Ronggo Jumeneng. Ini seperti di prolog Om Bob, di samping makam ini kawan-kawan sekalian, makam ini berada di komplek atau lokasi cagar budaya Pekuncen di Madiun. Dan di komplek cagar budaya ini terdapat 5 adipati yang pernah menjabat sebagai Adipati Madiun. Tadi sudah Om Bob di pembukaan tadi, ada beberapa adipati yang salah satunya yang diantaranya adalah keturunan beliau. Hanya ada satu yang bukan keturunan beliau, yaitu Mangkunegoro pertama tadi, itu merupakan adik dan putra dari adik Panembahan Senopati, yaitu Pangeran Mangkubumi, pernah menjabat Adipati Madiun. Baik kawan-kawan sekalian, Om Bob akan bertutur secara singkat berkaitan dengan beliau Panembahan Timur dan kiprah beliau terhadap sejarah berdirinya Kadipaten Madiun. Sedangkan secara agak lengkap, sejarah Madiun pernah Om Bob sampaikan di konten sebelumnya, yaitu tentang sejarah Kabupaten Madiun.
Dan saat ini Bob akan bertutur tentang beliau Panembahan Timur. Kawan-kawan sekalian, Panembahan Timur, biografi beliau adalah putra dari Sultan Demak ketiga, yaitu Sultan Trenggono. Ini beliau. Adipati Timur merupakan putra dari Sultan Trenggono, dari ibu Retno Pembayun atau Putri Pembayun, Raden Ayu Pambayun, putrinya Kanjeng Sunan Kalijogo. Sultan Trenggono memiliki dua garwa padmi. Yang pertama itu adalah dari Nyai Maloko, nanti lahir Sunan Prawoto, kemudian Ratu Kalinyamat atau Retno Kencono, kemudian putri yang nanti menjadi istri Sultan Hasanuddin dari Cirebon dan nanti menjadi Sultan di Banten. Kemudian dari Permaisuri Raden Ayu Pambayun, yaitu putrinya Kanjeng Sunan Kalijogo, nanti lahir Ratu Mas Cempoko. Ratu Mas Cempoko ini adalah istri dari Mas Karebet atau Sultan Hadiwijoyo. Setelah itu adalah Panembahan Timur. Panembahan Timur ini merupakan adik dari Ratu Mas Cempoko, adik kandung, satu ayah satu ibu, adik ipar dari Sultan Hadiwijoyo, dan adik juga dari Sunan Prawoto dan Ratu Kalinyamat. Ketika Sultan Trenggono Sedo mangkat tahun 1546, beliau masih kecil, Pangeran Timur ini. Dan Pangeran Timur ini diasuh oleh kakaknya, yaitu Ratu Kalinyamat di Jepara sana. Dan ini Bob juga pernah bahas ketika Bob di Jepara. Di antara, selain daripada Pangeran Timur ini juga, Aryo Pangiri juga diasuh oleh Ratu Kalinyamat, juga keponakan Ratu Kalinyamat yang dari Banten, yaitu Aryo Jeporo juga diasuh. Nah, ketika sudah besar, beliau Pangeran Timur ini disuwitokan kepada kakaknya, iparnya, yaitu Sultan Hadiwijoyo, yang saat itu sudah jumeneng noto menjadi Sultan Pajang. Dan oleh sebelumnya, berarti beliau juga termasuk cucu daripada Raden Fatah, sekaligus cucu dari Kanjeng Sunan Kalijogo, beliau Panembahan Timur ini. Nasabnya kuat, duriahnya orang-orang luar biasa, baik dari sisi kekuasaan maupun dari sisi pemimpin agama. Beliau disuwitokan kepada Sultan Pajang, dan oleh Sultan Pajang, beliau dilantik, dinobatkan sebagai penguasa Purboyo. Purboyo adalah Madiun. Itu tahun 1568. 1568. Dan ini Juli ya. Tepatnya tanggal 18 Juli 1668, dan ini diperingati sebagai momentum hari jadi Kabupaten Madiun. Madiun sebelumnya daerah yang menjadi wilayah yang menjadi pengawasan daripada Demak. Ketika itu berada di Ngurawan ya, Delopo, Ngurawan, dan dipimpin oleh Ki Reksogati. Semenjak tahun 1568 diangkat adipati pertama, yaitu beliau Pangeran Timur. Jadi Pangeran Timur ini adalah adipati pertama Madiun. Secara administratif pemerintahan di Madiun ini sudah ada kadipaten. Dan beliau ini nanti menjabat, kalau menurut catatan juga dari literatur, ada dua versi, beliau nanti sampai tahun 1586. Namun ada juga beliau nanti terus sampai tahun 1590. Namun beberapa literatur memang banyak menyebutkan beliau nanti menyerahkan kekuasaan adipati ini kepada putrinya tahun 1586. Ini, kawan-kawan sekalian, beliau menjabat ini seiring dengan kekuasaan Kesultanan Pajang,
hingga tahun 1586 dan seiring dengan runtuhnya Kesultanan Pajang, kawan-kawan sekalian. Tepatnya tahun 1583 pasca sedonya Sultan Hadijoyo, dan tahun 1586 ketika Pangeran Benowo menjadi Sultan Pajang pertama dan Panembahan Senopati menobatkan dirinya sebagai Raja Mataram pertama tahun 1586. Sebelum tahun itu, antara tahun 1583 sampai 1586, Pajang dijabat oleh Sultan Pajang dijabat oleh Aryo Pangiri. Tidak lain adalah kemenakan dari beliau, Pangeran Timur. Ini ketika Pajang mulai redup, banyak kadipaten-kadipaten di wilayah timur ini melepaskan diri, dan termasuk Purboyo. Purboyo ini beliau menyatakan, Panembahan Timur ini menyatakan bahwa Madiun menjadi negara merdeka, tidak di bawah Mataram. Dan Purboyo ini merupakan salah satu wilayah yang menjadi incaran atau politik daripada Panembahan Senopati untuk ditaklukkan. Terbukti tahun 1586 Mataram menggempur Purboyo. Ada dua kali, tahun 1586 dan 1587, namun tidak berhasil. Karena apa? Karena beliau sangat dihormati oleh adipati-adipati kabupaten-kabupaten di wilayah timur ini. Ada kurang lebih 15 kadipaten yang mengirimkan bala bantuannya ke Purboyo ini. Dan akhirnya Purboyo dapat ditaklukkan tahun 1590 karena tipu muslihat daripada Mataram yang berpura-pura tunduk dengan Purboyo. Di dalam Babat Tanah Jawi dan catatan buku awal kekuasaan Mataram dari The Graph, itu menyebutkan memang Panembahan Senopati mengirimkan telik sandinya, yaitu Nyai Adisoro. Dan Om Bob tidak akan bahas itu, nanti terlalu panjang kawan-kawan sekalian. Itu kan sekalian, sehingga tahun 1590 Purboyo ini tunduk kepada Mataram, dan saat itu jatuhnya Purboyo ini sangat terkenal sekali senopati daripada Purboyo, yaitu putri beliau. Beliau memiliki putri Retno Dumilah. Perkawinan beliau dengan ini istri salah satu garwo daripada Panembahan Timur ini. Panembahan Timur ini adalah Raden Ayu Timur. Raden Ayu Timur ini merupakan putri dari Raden Suryowiyoto atau Pangeran Sekarsedo ing Lepen. Berarti beliau ini adalah kawin atau menikah dengan adik Aryo Penangsang. Jadi Raden Suryowiyoto memiliki putra, satu Aryo Penangsang, dua adalah Ratu Ayu Timur, yang ketiga adalah Haryo Mataram. Jadi beliau menikah dengan sepupunya sendiri. Nanti apakah ibunya itu, apakah nanti menghasilkan Retno Dumilah, Obo belum tahu. Ibu daripada Retno Dumilah. Namun yang jelas ayahnya adalah beliau. Dan Retno Dumilah ini dengan perjuangan yang heroik, akhirnya tunduk dengan Panembahan Senopati dan menjadi garwo Padmi dari Panembahan Senopati. Dan perkawinan Panembahan Senopati dengan putri beliau, Retno Dumilah ini, nanti menimbulkan pergolakan dan pemberontakan daripada Adipati-Pati, yaitu Adipati Pragolo atau Wasis Joyokusumo. Itu nanti panjang kawan-kawan sekalian. Baik kawan-kawan sekalian, jadi nanti duriah beliau dari putri beliau Retno Dumilah yang menikah dengan Panembahan Senopati melahirkan 3 putra, yaitu yang pertama adalah Raden Julik, kemudian Raden Bagus, dan Raden Kinenten. Raden Bagus ini terkenal nanti dengan Panembahan Juminah atau Panembahan Balitar. Panembahan Balitar.
Panembahan Balitar atau Pangeran Juminah dan Ibu Retno Dumilah makamnya tidak di sini karena belum menjadi permaisuri daripada Panembahan Senopati. Makam beliau Ibu Retno Dumilah ada di Kota Gede, Yogyakarta, sedangkan salah satu putra beliau yaitu Raden Bagus atau Panembahan Juminah makamnya ada di Giriloyo. Nanti putra dari Panembahan Juminah ini nanti menjadi Adipati Madiun, yaitu Adipati Adipati Balitar, dilanjutkan dengan cucunya Pangeran Juminah yaitu Adipati Balitar Tumapel atau Tumenggung Balitar Tumapel. Tadi makamnya sudah kami sorot. Kemudian adik dari Pangeran Juminah atau Raden Bagus ini, Raden Kinenten ini nanti menjadi adipati setelah Raden Bagus Petak, yaitu terkenal dengan Adipati Martoloyo Madiun yang bergelar Mangkunegoro kedua. Jadi Bupati Madiun itu setelah beliau Panembahan Timur, kemudian Raden Ayu Retno Dumilah, ada juga Raden Rangsang, namun bukan yang pasti bukan Raden Mas Rangsang Sultan Agung. Kemudian Raden Bagus Petak. Raden Bagus Petak ini adalah putra dari Pangeran Mangkubumi, sedangkan Pangeran Mangkubumi adalah kakak kandung dari Panembahan Senopati. Kemudian setelah Bagus Petak dilanjutkan dengan Raden Mas Bagus Petak ini bergelar Mangkunegoro pertama, kemudian dilanjutkan dengan Mangkunegoro kedua, tidak lain tidak bukan adalah Raden Kinenten yang bergelar Martoloyo. Setelah itu dilanjutkan baru oleh Adipati Balitar. Adipati Balitar ini adalah putra dari Pangeran Juminah. Kemudian dilanjutkan dengan Tumenggung Balitar Tumapel. Dan pangeran yang bergelar Mangkunegoro keempat dan Adipati atau Tumenggung Balitar Tumapel ini merupakan ayah dari Ratu Balitar. Siapa Ratu Balitar? Ratu Balitar juga sempat menjadi Adipati Madiun, namun hanya sebentar karena beliau menjadi istri Pangeran Puger atau Raden Mas Derajat, putra dari Amangkurat Agung yang kelak nanti dinobatkan menjadi Pakubuwono pertama. Dan Ratu Mas Balitar ini mewarnai sejarah Mataram, khususnya di era Kartosuro dan Surakarta Diningrat. Karena nanti beliau cukup berpengaruh terhadap Pakubuwono pertama, Amangkurat IV, dan Pakubuwono kedua. Ratu Mas Balitar atau Ratu Pakubuwono. Kawan-kawan sekalian, sangat panjang kalau diurutkan keturunan dzurriyyah daripada beliau. Pangeran Timur. Pangeran Timur dapat dikatakan sebagai keturunan Demak terakhir yang takluk kepada Mataram. Madiun atau Purboyo, dulu namanya Pulau Madiun, tapi semenjak tahun 1590 jatuhnya Purboyo oleh Panembahan Senopati diganti menjadi Madiun dari keris pusaka dari Purboyo itu adalah Tundung Madiun dan Kiai Kala Gumarang. Ini. Madiun takluk tahun 1590, sedangkan Kalinyamat Jepara takluk tahun 1599. Namun sudah tidak dijabat oleh keturunan langsung daripada Sultan Demak, karena sudah dipegang oleh Aryo Jeporo. Namun kalau Purboyo ini keturunan langsung dari Sultan Trenggono, Kesultanan Demak. Dan ini makamnya juga sama persis dengan makam kakeknya, yaitu Raden Fatah yang tidak mau dicungkup. Sedangkan kanan kirinya itu ada penutupnya semua. Sultan Trenggono juga ditutupi, namun Raden Fatah tidak ditutupi. Sama persis dengan beliau Panembahan Timur atau Renggo Jumino. Jadi Madiun memiliki arti yang sangat strategis. Seperti yang Bob sampaikan di konten sebelumnya, terutama di era Mataram. Dan ini harus menjadi tekad dari Panembahan Senopati untuk menaklukkan Purboyo ini. Maka salah satu putra tertua dari Panembahan Senopati yaitu Raden Joko Umbaran dari istri Giring
dinamakan dengan Purboyo. Jadi Pangeran Purboyo pertama kali yang menggunakan nama Purboyo adalah Joko Umbaran. Karena untuk menaklukkan ini Purboyo ini. Sedangkan Blitar ini disempatkan kepada putra Panembahan Senopati yang dengan istri yang berasal dari Purboyo, keturunan dari Panembahan Timur, putra dari Retno Dumilah, yaitu Raden Bagus, diberi gelar Pangeran atau Panembahan Juminah. Nanti Pangeran Juminah ini duriahnya sampai kemana-mana kawan-kawan sekalian, dan memiliki andil besar terhadap tegaknya Kuncoronya Mataram. Menyebar ada yang ke Kendal, yaitu Ronggo Pangeran Juminah Kaliwungu itu Ronggo Hadimanggolo, itu nanti keturunannya Ronggo Wongsoprono. Kemudian Pangeran Juminah sendiri, Raden Bagus nanti ini memiliki dua istri, Pangeran Juminah, yaitu Pangeran Juminah atau Raden Bagus ini menjadi menantu dari Ki Jurumayem atau Ki Jurukiting, putra daripada Patih Mataram, yaitu Ki Jurumertani. Yang kedua, istri beliau adalah janda dari Susuhunan Anyokrowati, yaitu Diah Banowati, yang merupakan ibu dari Sultan Agung. Jadi kiprahnya luar biasa, memiliki sejarah dan peran yang luar biasa terhadap Mataram. Pangeran Juminah sendiri menjadi senopati penyerangan Mataram di era Sultan Agung di tahun 1629, Pangeran Juminah. Itu kan sekalian, Bob tidak berpanjang lebar, karena nanti terlalu panjang juga jenuh. Inilah peran kiprah dari Pangeran Timur yang memiliki misi di Purboyo ini. Selain sebagai penguasa pemerintahan, beliau juga mendapat mandat dari Wali Songo, khususnya Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang, untuk menyebarkan Islam di kawasan Purboyo ini. Tempatnya dulu dipindahkan dari Sogaten ke Kuncen ini. Itu kan sekalian, Bob mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Bob hanya singkat saja menyampaikannya. Nanti kawan-kawan bisa melengkapi dan mengkomparasi apa yang Bob sampaikan dengan literatur-literatur. Banyak sekali literatur tentang beliau, terutama di laman-laman di Google. Bisa buka sejarah Madiun di madiunkap.co.id, juga menyebut tentang kiprah beliau. Itu nanti berkaitan dengan konten-konten berkaitan dengan Pangeran Juminah, sudah pernah Bob upload juga, dan juga keturunan-keturunan beliau sudah pernah Bob nanti akan Bob sertakan dalam link deskripsi kan sekalian. Bob mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Itu yang dapat Bob sampaikan. Sekali lagi dengan penuh rasa hormat, beliau adalah tokoh yang luar biasa, yang nanti duriyahnya sekali lagi memiliki peran penting terhadap perjalanan sejarah bangsa Mataram, baik di awal Mataram maupun pasca Mataram runtuh, Pleret runtuh. Karena apa? Keturunan beliau ini yang ini menurunkan Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Dari mana? Dari Ratu Balitar. Ratu Balitar nanti menurunkan perkawinan Pakubuwono pertama dengan Ratu Balitar, menurunkan Amangkurat keempat. Amangkurat keempat ini adalah bapak dari, ayah dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, Puro Mangkunegoro, dan Pakualaman. Karena nanti Amangkurat keempat memiliki putra Haryo Mangkunegoro, nanti menurunkan Raden Mas Said, kemudian menurunkan Pakubuwono kedua, Kasunanan Surakarta, dan Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi nanti bergelar Hamangkubuwono pertama. Dari beliau, inilah sumbernya, meneruskan Wangsa Mataram. Itu kan sekalian, nanti kita bahas di lain segmen, karena terlalu panjang nanti kan sekalian. Bob terima kasih atas apresiasi dan atensi daripada kawan-kawan sekalian. Salam udut kawan-kawan sekalian, salam ngopi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.